Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen pengampu MKU Bahasa Indonesia. Perkenalkan nama saya Muhammad Akil Jasomanes dengan NIM 240191105 dari Program Studi Sastra dan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek tahap kelima yang berjudul Urgensi Literasi Kritis dalam Pendidikan Berkualitas. Analisis linguistik dalam menghadapi disinformasi untuk mendukung SDGs 2030. Oke, kita lanjut ke slide 2, yaitu kita mulai membahas tentang latar belakang masalah. Poin keempat dalam agenda SDGs menantikan visi global untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua orang pada tahun 2030. Namun di Indonesia, kita menghadapi sebuah paradoks yang nyata. Di satu sisi, akses fisik masyarakat terhadap sekolah dan kampus terus diperluas. Namun di sisi lain, data dari studi internasional seperti PISA secara konsisten menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman bacaan siswa kita masih berada di peringkat yang bawah. Di era digital saat ini, masalah bukannya lagi sekedar memberantas buta aksara, keterampilan membaca dan menulis konvensional yang bersifat mekanis sudah tidak cukup lagi. Kualitas pendidikan kita tidak akan pernah tercapai secara substansi jika masyarakat hanya mampu seperti membaca teks tanpa memiliki daya nalar kritis untuk menolak manipulasi makna di ruang digital. Berdasarkan fenomena tersebut, artikel konseptual ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama, bagaimana sebetulnya peran bahasa dipandang sebagai instrumen aktif yang membentuk realitas sosial dan kuasa ideologi dalam agenda SDGs poin keempat ini? Yang kedua, bagaimana strategi kebahasaan, khususnya pada aspek sintaksis dan diksi, sengaja dimanipulasi dalam teks hoax untuk mempengaruhi cara berpikir membaca. Dan yang ketiga, terakhir, apa saja hambatan sistematik dalam pengajaran bahasa saat ini, serta bagaimana peran nyata kita sebagai mahasiswa sastra untuk mengatasinya. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulisan artikel ini memiliki keempat tujuan utama. Yang pertama yaitu menguraikan hubungan kausalitas, yaitu menguraikan hubungan sebab akibat antara kecakapan analisis linguistik dengan kekuatan berpikir kritis masyarakat di era informasi. Yang kedua, membongkar anomali kebahasaan atau membongkar anomali dan pola manipulasi wacana pada teks disinformasi yang beredar luas di media sosial atau media digital. Yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi reformasi kurikulum nasional agar lebih fokus pada analisis wacana kritis. Dan yang terakhir adalah mengaktifasi peran mahasiswa sastra agar mampu bertindak sebagai mediator literasi yang membumikan narasi elitis SDGs ke masyarakat luas. Nah, di slide 5 ini, saya akan menjawab tujuan tersebut. Saya menggunakan 2 landasan teori utama. Pertama, teori linguistik fungsional dari Halliday yang memandang bahasa sebagai sistem pembentuk makna sosial, bukan sekedar aturan tata bahasa yang kaku. Kedua, pendekatan pedagogi kritis dari Paulo Freire yang menolak model pendidikan pasif gaya Bank dan menuntut literasi sebagai alat penyadaran kritis untuk membaca situasi dunia. Jika kita melihat tabel komparasi di layar, terdapat pergeseran paradigma yang sangat jelas. Literasi konvensional hanya fokus pada hal teknis baca, tulis, sedangkan literasi kritis konseptual dan literasi kritis digital melangkah lebih jauh, yaitu membongkar kuasa di balik teks serta melatih navigasi kita dalam menghadapi manipulasi informasi dan algoritma di media sosial. Di sini peran mahasiswa bergeser dari konsumen teks yang pasif menjadi produsen konten yang kritis dan etis. Pada saat ke-6 ini masuk kepada bagian pembahasan utama mengenai dekonstruksi hoax. Secara linguistik, teks disinformasi ternyata tidak dibuat secara acak atau serampangan. Menurut teori kognisi sosial Van Dijk, hoax dirancang secara terstruktur untuk mengelabui memori jangka pendek manusia melalui 3 taktik kebahasaan. Yang pertama, manipulasi sintaksis, yaitu menggunakan kalimat pasif secara sengaja untuk menghilangkan atau menyembunyikan aktor utama yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa sosial. Yang kedua, manipulasi semantis,
dengan memilih diksi peyoratif yang bias secara intensif untuk memicu emosi negatif pembaca seperti rasa takut, marah, dan prasangka. Dan yang tiga, menerapkan strategi retorika wodak. Itu menonjolkan sisi positif kelompok sendiri dan menyudutkan kelompok lain secara tajam sehingga memicu polarisasi sosial di masyarakat. Oke, mengapa manipulasi bahasa ini begitu mudah mempengaruhi masyarakat kita? Berdasarkan laporan data Kemendikbud, kurikulum pengajaran bahasa di Indonesia saat ini masih membentur hambatan sistematik. Pembelajaran di kelas masih didominasi oleh hafalan administratif untuk kebutuhan ujian jangka pendek dan cenderung terisolasi dari pelatihan penalaran logika kebahasaan. Di sinilah letak pentingnya peran konkret kita sebagai mahasiswa sastra dan bahasa Inggris. Kita tidak boleh hanya mengkaji teks fiksi di dalam ruang kelas. Kita harus mengambil peran sebagai literasi mediator. Tugas nyata yang bisa kita lakukan adalah melakukan dekonstruksi dan menyederhanakan bahasa kebijakan SDGs yang kaku menjadi infografis, esai populer, atau konten edukatif yang komunikatif bagi komunitas marginal di sekitar kita. Sebagai simpulan dari analisis artikel yang konseptual ini, ada 3 poin penting yang dapat diambil. Bahasa terbukti bukan wadah yang netral, melainkan instrumen aktif pembentuk realitas sosial. Target SDGs 4 mengenai pendidikan berkualitas tidak akan pernah tercapai tanpa penguatan basis literasi kritis. Teks disinformasi digital terbukti bekerja secara sistematis, memanipulasi struktur sintaksis, kalimat pasif, dan pilihan diksi emosional untuk mengeksploitasi rendahnya daya kritis publik. Nah, oleh karena itu, diperlukan semacam reorientasi lah, mendasar bergeser dari hawan model literasi fungsional konvensional menuju kecakapan literasi kritis berbasis analisis wacana. Sebagai penutup pada presentasi ini, rekomendasi strategis yang saya ajukan dalam artikel ini adalah yang pertama, bagi kementerian terkait, perlu segera mengintegrasikan modul analisis wacana kritis dan literasi digital secara eksplisit ke dalam kurikulum nasional. Yang kedua adalah bagi perguruan tinggi, perlu memperluas program pengabdian berbasis literasi digital dengan menerjunkan langsung mahasiswa humaniora ke daerah-daerah. Dan ketiga, bagi rekan-rekan mahasiswa, mari kita ubah peran kita dari konsumen teks yang pasif menjadi produsen wacana kreatif yang literat demi menggerakkan aksi nyata di masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemikiran ini bermanfaat untuk mendukung ketercapaian SDGs di tahun 2030 di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.